kita bahwa dengan pembangunan KHT ini kita akan mencetakkan lapangan pekerjaan. Itu janji-janjinya mereka. Dengan segala macam alasan masyarakat menolak, ditentang dengan kata-kata ada kepentingan di balik itu. Masyarakat ini tidak mungkin dengan sebanyak itu marah keluar setelah dengan tahu motong dan berhak pegawaian oleh IT dengan Mas Prage selaku ya kanggo pegawaian oleh IT senane milik umum, milik kita semua, dan milik dengan motong doa tergerogoti di DPD dengan sauleh luah dia berhaknya dan dia sembarangan saran aturan perusahaan sapi aturan sampai terima tenaga kerja punya dia skill, punya dia persyaratan. Nende kepada taudok-odok dengan itu, dengan orang ada kepentingan sehingga kita akan bisa menerima. Pikir sekali, mari kita berenung, mari kita merenung bagaimana asal usulnya dulu, kita kaji betul-betul bagaimana sejarah pemotong ini. Sejarah pemotong inilah di Ekspasar inilah sehingga menjadi asal menjadi desa pemotong yang dulu esok ini adalah monumen sejarah desa kita. Apakah iya bapak-bapak dan saudara-saudara kita jual, kita berikan kuasa kepada orang luar yang ingin menguasai daerah kita. Kita tidak mengenal orang. Apakah iya itu? Kami tidak setuju. Karena ini adalah tanah kelahiran kami. Makanya kita berpikir untuk ke depan anak generasi kita mau apa, di mana dia. Apakah teganya saudara-saudara kita menjual wilayah kelahiran kita, monumen sejarah kita kepada orang, mungkin orang Cina atau kampung Quraisy? Itu bapak-bapak, mari coba kita renungkan permasalahan ini. Bagaimana yang sebenarnya asal-usul dari pasar ini. Kita jangan sampai hancur ke tangan-tangan orang kafir Quraisy yang kita tidak kenal. Itu pertama. Kita segala macam cara untuk dengan baik, dengan etikat baik kita melalui anggota dewan kita pernah klub seperti bola basket mengatakan ini ranah provinsi. Orang provinsi kita minta di sana, ini adalah tanggung jawab pemerintah DPRD tingkat daerah. Sepertinya kita ini dianggap seperti bola basket. Itu yang tidak kami setuju kepada para anggota dewan yang sekarang ini. Mana dia anggota dewan yang sekarang ini yang begitu banyak di desa kami? Mana dia? Dan mana janjinya? Mana dia sebagai pengayom, pengaman? Apa dia sebagai aspirasi tempat kita menyampaikan segala sesuatu? Tidak ada sama sekali kepeduliannya. Dia mungkin, saya tidak tahu masalah itu apa, komitmen dengan masalah pembangunan ini Allah alam. Tapi intinya dia adalah wakil kami untuk menyampaikan aspirasi. Tidak sama sekali ada tanggapannya. Kami datang ke kantor mereka 1 minggu sebelumnya. Kami sudah lampirkan surat kepada mereka untuk kita bertemu di kantor mereka. Kita mengadakan hearing. Tapi apa?
setelah kami oleh pihak orang-orang yang berkepentingan yang mengatakan ini tempat membina, tempat membentuk lapangan pekerjaan bagi orang yang pengangguran, itu tidak salah. Tapi jangan sampai kita menjual tanah bumi kita, tanah kelahiran kita kepada orang-orang yang kita tidak kenal. Apakah itu sikap kita? Itu tujuan kita, air kita, untuk mempertahankan desa kita yang akan digerogoti, dikuasai oleh orang-orang yang tidak kita kenal. Apa yang dikatakan oleh rekan-rekan kami tadi itu betul. Dia lebih tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali berdiri untuk yang kedua kalinya. Jelas dan jelas bahwa pemerintah Lombok Timur, sekali lagi pemerintah Lombok Timur melanggar undang-undang, melanggar hukum Undang-Undang nomor 32, tolong dicatat saudara-saudara. Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009, itu yang dilanggar oleh pemerintah Lombok Timur tentang lingkungan hidup. Yang kedua, peraturan daerah Perda Lombok Timur, sekali lagi Perda Lombok Timur nomor 2 tahun 2012. Sekali lagi Perda Lombok Timur tahun nomor 2 tahun 2012. Itu hasil produk DPRD Lombok Timur, dilanggar juga oleh pemerintah Lombok Timur. Kalaupun Skiman mengatakan misalnya tidak tahu IMB, izin pendirian bangunan ini bupati yang boleh mengeluarkan, tidak boleh dikeluarkan oleh Jokowi. Bukan lagi tidak boleh dikeluarkan oleh Jumar, meskipun di Jumar di toko bangunan tak bisa. Yang boleh mengeluarkan izin mendirikan bangunan adalah Bupati Lombok Timur, meskipun itu aslis yang mengatakan, tetapi atas nama Bupati Lombok Timur. Kalau dia mengatakan tidak tahu, omong kosong, omong kosong. Ini yang menyakitkan. Makanya terutama saya ingatkan kepada masyarakat kami pemotong, terutama banyak yang mengerti tentang agama, banyak ustaz tuan guru di pemotong, kami jelaskan mereka, kami himbau mereka, jangan gantungkan nasibmu kepada sesama, gantungkan nasibmu kepada Tuhan. Baca surat Al-Ankabut Al-Quran ayat 41, baca itu, gantungkan nasibmu kepada yang Maha Kuasa itu bunyi surat Al-Ankabut Al-Quran ayat 41. Kalau dia mau tahu, tetapi dia tidak mau tahu. Seperti yang disampaikan oleh pembicara tadi, kemarin kami datang ke DPR menyerahkan pernyataan, sudah kami kembalikan kemarin. Itu saudara-saudara. Jadi ini suka tidak suka, tidak ada alasan di sini, tidak ada alasan untuk dibangun, tidak boleh sama sekali. Undang-undang mengatakan tidak boleh, kok boleh. Banyak anggota dewan diam. Kalau mereka diam, tidak pernah membaca undang-undang, masih kita bisa toleransi. Tapi kalau mereka diam-diam kunci kamar, itu yang paling bahaya. Ada yang ngomong, kita tidak perlu diskusi. Kemarin kita tidak mau diskusi, kita juga tidak mau adu argumentasi dengan DPR, percuma, sia-sia. Hanya kita datang menyerahkan pernyataan sikap masyarakat Pemotong. Surat kami tanggal 7 pernah masuk ke DPR, ke Bupati, Gubernur, yang ditandatangani oleh Haji Is. Cari angka 8. Kalau sudah setuju cari angka 8, uang itu
harapan kami kepada masyarakat Pemotong, kami hari ini hanya memberikan pencerahan, pemahaman kepada masyarakat Pemotong bahwa supaya dia tahu bahwa pembangunan KAIT ini adalah pembangunan yang tidak sah karena melanggar undang-undang. Itu bukan persoalan apa-apa, dia tidak sah pembangunan ini. Kita akan lawan dan sebentar lagi kita akan gugat dia ke Pengadilan Tata Negara, yaitu Bupati Lombok Timur sebagai tergugat nanti. Kita akan gugat karena ini undang-undang yang dilanggar. Sudah. Nah, jadi kalau sudah berani melanggar undang-undang, wah, yang lain pasti dilanggar juga. Itu harapan kami kepada masyarakat Pemotong. Pahami, mari kita paham bahwa pembangunan KAIT ini adalah tidak sah, haram, tak boleh itu, karena sudah melanggar undang-undang. Itu tentang tata ruang, Undang-Undang Perda nomor 2 tahun 2002. Boleh di Kecamatan Keruak, Pringgabaya dan Sakra Timur. Kalau Pemotong tidak boleh. Tidak boleh, ini kata boleh, tidak boleh. Untuk itu mungkin corong kami serahkan kepada Heri. Ini ngomong. Berkembang oleh bawah si DPD, saruan kepada terjanji, saruan kepada timing-imingan. Biar bapak-bapak ibu tahu agar masalahnya seperti apa hari ini. Biar bapak-bapak ibu tahu masalah yang sebenarnya seperti apa hari ini. Dendek milu-miluan, dendek sekedar terjanji-janji, dendek sekedar timing-imingan, pada begawan LT, lagun kita tahu akar masalah apa. Baru kepada terjanji begawean, wata pada milih. Segera gubuk gempang kepada jual. Ini kan ikon kita ini, ikon desa Pemotong. Segera kepada kalah isi dengan luah. Coba terpikir ibu, bapak, saudara-saudara sekalian. Mari kita buka mata kita lebar-lebar. Mari kita buka pikiran-pikiran jernih kita. Jangan sampai kita diadu domba oleh oknum-oknum ini. Mari kita duduk bersama. Kita harus mengetahui akar persoalan masalah ini di mana. Ya, buat kepada sugul mai, kepada rengah, kepada gaji bareng-bareng. Apa masalah sebenarnya? Dendek kepada rengah, baru kepada iming-iming, kepada begawean, pada janji, lagu nete pikiran akibat si anak jarin pai balot lemak, si dia pada molah nane, lagu lemak belum tentu anak jarin. Ini kan belum jelas akar masalahnya ini, kajiannya belum jelas. Wah, hendak pada kebara, apa kena kahiyate ini kadenara pada. Pada milu-miluan kanya, padahal akar masalah belum kita ketahui. Coba menuntut apa yang sudah mereka janjikan oleh pemerintah hari ini. Ketika kita diam, doang, pada mate sia-sia, pada mate wah, darah kena. Karena kita tidak ingin tahu. Coba mari, kalau kita ingin tahu, mari kita cari tahu akar masalahnya seperti apa. Dendek kepada milu-miluan, baru wah terjanji pada begawean, wah tamele milu-miluan. Dendek wah jauh-jauh, batur sendiri begawean oleh teh, ngemis, nangis. Bayangkan, baru pak hal pekerjaan hal kecil saja, mereka minta tolong, ngeneng tolong ada mau begawean, ngemis. Apakah iya nanti ketika persoalan ini jadi kita semua mengemis? Tidak semudah itu. Perusahaan tidak merugi tentang persoalan pembangunan ini. Coba sih dapat ketuaan oleh batur-batur.
kita duduk, mai bareng-bareng. Apa sebenarnya oleh pegawai ini? Apa tepia? Karena pemerintah sudah jelas tadi yang sudah dikatakan oleh Bapak Haji Busairi, ini kan hanya direlokasi, pemindahan. Itu janjinya pemerintah. Tapi apa? Ketika hari ini kita melihat dengan jelas pada lemah, dek sare begatuan. Coba kita duduk bareng-bareng. Kita harus mengetahui akar persoalan ini. Karena bagaimanapun kita pada ini teman pada pahami. Makanya oleh sebab itu, khususnya warga desa Bobotoh, mari kita merapat, kita satukan barisan dan satukan komitmen. Prinsip kita tolak dengan tegas. Pembangunan ini kita tolak dengan tegas. Tidak ada di desa Bobotoh. Semangat. Baik, mungkin hanya ini dulu yang dia sampaikan. Saya serahkan ke Bapak Han, kami persilakan. Dan tawa dan angin nak tamat, ambun mako, ambun konsentrat, ambun bahan-bahan beracun nak mojok dalam balen. Cukup PLTD jadi gangguan. Sejarah di Lombok Tengah, milu dan sugulang lae ina-ina temu penjara. Tol wajah geseng, pabrik kocet, marah beli gudang 10 kali 10 kocet pabrik rokok niki. Bilang jelo ina-ina kencet telu di dekat pabrik niki ambun mako. Nggih, daripada tetap sesak napas lebih baik ketemu penjara. Mau pelewas pabrik rokok niki mau temu penjara. Milu tersegulang lalu. Temu penjara bagi anaknya yang masih nyusu, temu penjara. Isin dek gawe ambu aran mako, ambu aran bahan-bahan. Industri hasil tembakau ini akan dibagi dua, setengahnya kawasan hijau, setengahnya kawasan KIHT. Apa yang terjadi? Sekarang hanya 3 meter tersisa, 3 meter tersisa untuk masyarakat. Mana dia janjinya? Dia manjari dawa degong, dia manjari dawa tertipu. Oleh karena itu sila jaga kesehatan anak jari, jaga kesehatan ina-ina kesatoa dembel ambuk mako. Kan sesuai dengan undang-undang 7 Meter undang-undang dilanggar. Mendingan jangan langgar undang-undang. Kami sekarang saja bisa anarkis, labrak itu agar kami ditangkap. Makanya kami pemotong tidak suka melakukan anarkis. Kami hanya memberikan pencerahan. Kalau masyarakat pemotong mau anarkis, dah kemarin rusak ini Pak. Tidak perlu bersurat ke DPR, tidak perlu bersurat ke Bupati, tidak perlu bersurat ke Gubernur, tidak perlu melakukan. Kami sudah cukup sopan. Di samping surat kami tembuskan tentang pelanggaran hukum ini, kami juga melakukan hearing, artinya bertabik dia ngajak Kapolres, bertabik dia ngajak Kapolsek. Para kita sok-sok masyarakat pemotong. Saya 14 tahun di sini, saya tahu wataknya masyarakat pemotong. Tidak suka menembus batas, karena yang suka menembus batas itu munafik. Di dalam Al-Quran dikatakan munafik. Siapa? Apalagi undang-undang batas ini. Kalau undang-undang itu batas dilanggar sudah. Orang yang suka menembus batas adalah munafik. Takat omongan saya. Makanya jangan. Oh, dikira saya dibayar di sini teriak-teriak. Enggak, demi Allah tak dibayar. Paling saya dikasih rokok saja 1 bongkos. Kadang-kadang dari kepolisian ngasih saya intel. Bukan dibayar sama siapa-siapa. Dan jadi para masyarakat pemotong tahu sawatannya 14 tahun. Saya sudah tahun 74. Kembali dari Malang 74, tinggal di Pemotong, baru pulang tahun 89 pada saat menjadi kepala desa di Basmati Utara. Nah, jadi kalau saya nggak mau menembus batas,
Saya tidak mau menembus batas. Padahal di dalam mazhab saya yang nama teriak-teriak di pinggir jalan ini tidak dibolehkan. Gibah namanya. Tetapi ini keterlaluan. Batasnya ditembus. Wah, saya kebetulan orang Salafi. Tapi kelompok saya melarang. Tetapi ini hati nurani ini tidak bisa dipungkiri. Bukan ubun-ubun yang berbicara. Orang yang suka nembus batas adalah ubun-ubunnya sudah dikendalikan, bukan nurani. Saya tidak suka mendengar berita si A tidak tahu, si B tidak tahu. Kemarin kami hearing ke gedung DPR, satu orang pun anggota DPR tidak ada yang kami temui. Tetapi kami tidak risih, tidak risih. Hatta itu terang sapu yang saya temui, saya anggap itu DPR saya akan berikan. Itulah kami, karena kami masyarakat pemantau tidak suka menembus batas. Ini kita akan sempadan, namun tadi aja kakaknya. Tahu nggak perda ini kalau kami ibaratkan ibarat barang, benda, oknum. Nah, kami bilang oknum supaya tidak disalahkan. Oknum yang bermain dalam persoalan ini, kasihan lombok timur ini dipermainkan oleh oknum, bukan aparat. Oknum DPR ada yang terlibat. Sampai tidak pernah mengatakan itu dalam DPR, oknum DPR. Mudah-mudahan tidak ada oknum dari kepolisian yang terlibat di sini. Mudah-mudahan, insya Allah saja amin. Insya Allah saja amin. Tidak ada. Karena dengan rendah hati dan rela hati, para kepolisian di sini berjam-jam yang Saya izin Pak untuk menulis tapi tidak anarkis ya. Saya izin Komandan. Meskipun tidak 100% masih ada lentingan-lentingan kecil yang mungkin itu menjadi catatan Bapak Kepolisian dan catatan kami ke depan kami akan Yung, kaya sa lahat na pinag na yung. Dek, boleh arah cek. Kita tegas-tegas menolak, beberapa kali kita menolak tapi tidak dengar. Kita tidak tahu apakah ini jadi atau tidak jadi. Ternyata jadi, makanya sekarang kita menolak. Apa yang selanjutnya apabila tidak ada respon? Kita akan langsung ke Bupati dan langsung ke ruang gubernur. Kemudian kalau tidak juga didengar, kita akan ke RK. Mereka telah melanggar perda yang sudah tanda tangan. Nanti kami share ya. Jumlahnya tokoh masyarakat jumlahnya 35. Di antaranya ada Tuan Guru Ismail Gani, Tuan Guru Alwani, Tuan Guru Manajul Khair, kemudian Haji Sumardi. Semuanya berapa? 35 tokoh, 220 warga kita. 220 warga kita. Nanti kami share kawasan ini. Tanda tangannya ada? Ada tanda tangannya. Itu kita dikembalikan ke pasar kembali atau
Maksudnya Mau dijadikan pasar masyarakat seperti apa? harapannya ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau. Di antaranya ruang terbuka hijau itu ada lapangan olahraga, ada tempat bermain anak-anak, ada lapak-lapak UMKM, ada tempat pemuda-pemuda di sini silaturahmi. Ada tempat di mana seluruh warga Pemotong ini berkumpul di sini untuk membicarakan masalah-masalah Pemotong ini secara bersama-sama. Yang sekarang ini yang terjadi adalah kami tidak punya lapangan. Lapangan kami sudah diambil oleh Kesik. Ya, lapangan Pemotong diambil oleh Kesik. Sebenarnya itu termasuk juga bagian dari lapangan kami, tetapi kami tidak bisa klaim itu lapangan kami karena itu wilayah Kesik. Ya. Nah, Kapan Bupati dan Gubernur? segera. Kami sudah kirim kemarin di DPRD. Di DPRD itu satu yang kami berikan simbol bahwa kami